Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Vivi merasakan nyeri yang sangat hebat di kepalanya, seolah-olah semuanya berputar dan mengacaukan keseimbangannya. Duduk di lantai saja tak mampu mengurangi rasa sakit itu. Kondisi tubuhnya semakin lemah, namun dia mencoba bertahan, teringat pada banyak hal yang harus diselesaikan di rumah. Suaminya, Regen, yang melihat keadaannya itu, merasa khawatir dan memintanya untuk beristirahat, berjanji akan menyelesaikan semua pekerjaan rumah sepulangnya nanti. Vivi hanya bisa mengangguk pelan, merasa bersyukur karena suaminya selalu ada di sisinya, memberikan perhatian tanpa harus diminta. Regen, pria berdarah Dayak Siang dari Murung, dan Vivi, perempuan asli Banjar dari Kalimantan Selatan, memutuskan untuk menikah setelah menjalani hubungan yang singkat namun penuh kecocokan. Meskipun awalnya pernikahan mereka mendapat tentangan dari keluarga Vivi, terutama ayahnya yang khawatir putrinya akan dibawa jauh dari rumah, segalanya berubah ketika seorang iparnya yang juga berasal dari suku Dayak memberikan saran. Ipar itu meyakinkan keluarga bahwa Regen adalah pria yang baik, terlebih jika ia bersedia tinggal di rumah mertua bersama Vivi setelah menikah. Regen menerima syarat itu tanpa keberatan, menunjukkan ketulusan hatinya untuk membangun rumah tangga dengan Vivi. 3 hari sebelum pernikahan, Regen membuat keputusan besar dengan memeluk agama Islam tanpa paksaan dari siapapun. Vivi dan keluarganya, yang sangat menghormati perbedaan keyakinan, menerima keputusan itu dengan rasa haru. Pernikahan pun berlangsung dengan penuh kebahagiaan, dan mereka memulai kehidupan baru dengan tinggal di rumah orang tua Vivi selama 1 tahun pertama. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menyicil rumah baru yang tidak terlalu jauh dari keluarga. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Setelah 2 tahun menikah, Vivi hamil. Tetapi kebahagiaan itu sirna ketika ia mengalami keguguran. Kejadian ini membuat Vivi sangat terpukul hingga ia merasa takut ditinggalkan suaminya yang bekerja jauh di Kalimantan Tengah. Demi istrinya, Regen rela berhenti dari pekerjaannya dan menganggur selama hampir 3 bulan untuk menemani Vivi. Selama waktu itu, mereka bertahan hidup dari tabungan yang tersisa, hingga akhirnya Regen mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan batubara yang lebih dekat dari rumah mereka. Meskipun penghasilannya tak sebesar sebelumnya, Regen merasa lega karena bisa selalu berada di samping Vivi. Suatu hari, kondisi kesehatan Vivi semakin memburuk. Kepalanya terus terasa sakit, ulu hatinya kadang terasa seperti tertusuk, namun ia selalu menenangkan dirinya bahwa itu hanya pusing biasa akibat musim hujan. Kakak iparnya, Aliani, seorang ibu rumah tangga yang sangat perhatian, merasa cemas melihat kondisi Vivi yang semakin pucat. Meskipun Aliani menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter, Vivi tetap bersikeras bahwa itu hanyalah sakit ringan. Di sisi lain, kakak ipar kedua Vivi, Wardah, yang berprofesi sebagai guru dan lebih jarang terlibat dalam keseharian keluarga, terlihat tak terlalu memikirkan keadaan Vivi. Hubungan mereka memang tak terlalu dekat, berbeda dengan Aliani yang selalu siap membantu Vivi. Dalam keluarganya, Vivi memang menjadi sosok yang paling diperhatikan, baik oleh saudara-saudaranya maupun ipar-iparnya, meskipun perhatian itu seringkali datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Wardah berpamitan lebih dulu untuk menyelesaikan tugasnya. Aliani dan Vivi mengangguk dengan senyuman kecil, membiarkan adik iparnya pergi. Setelah Wardah berlalu, Aliani mulai berspekulasi bahwa mungkin saja Vivi sedang hamil. Mendengar dugaan itu, Vivi terdiam sesaat, kemudian tersenyum samar. Dugaan itu tak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya, dan kini ia mulai merasa ada kebenaran di balik kata-kata Aliani. Mendadak rasa antusias muncul, dan Aliani mendorongnya untuk memeriksa diri ke bidan. Vivi setuju, namun ia ingin menunggu Regen pulang terlebih dahulu. Rasa sakit di perut yang tiba-tiba muncul menghentikan percakapan mereka. Tak lama kemudian, Vivi memuntahkan semua makanan yang baru saja dimakannya. Muntahnya tak berhenti di situ, cairan yang tak berwarna mengalir deras dari mulutnya hingga membasahi kasur. Tubuhnya mendadak lemas, dan tanpa kendali, Vivi terjatuh dari kasur, tubuhnya tergeletak dengan wajah yang penuh kesakitan. Panik, Aliani berlari keluar rumah mencari bantuan. Seorang tetangga dengan cepat bersedia menolong, mengeluarkan motornya dan memanggil bidan.
Saat Aliani kembali ke kamar, ia mendapati sesuatu yang aneh. Vivi, yang sebelumnya terkulai lemas, kini berdiri tegak di depan jendela kamar, seolah tak terjadi apa-apa. Aliani memandangnya dengan mata penuh pertanyaan. Vivi tampak baik-baik saja, bahkan mengaku merasa lebih segar dan tak lagi merasakan sakit kepala atau lemas yang sebelumnya melanda. Situasi itu membingungkan, tapi tak ada waktu untuk berpikir lebih jauh karena bidan segera tiba. Setelah memeriksa, bidan menyampaikan bahwa tidak ada tanda-tanda kehamilan. Aliani merasa ada yang janggal. Gejala-gejala yang dialami Vivi sangat mirip dengan kehamilan awal, namun hasilnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Bidan pun menyarankan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut keesokan harinya, namun tidak tampak kekhawatiran besar dari pihak medis. Segera setelah itu, bidan berpamitan, tanpa tergesa karena panggilan darurat lainnya. Tetangga mereka pun kembali ke rumahnya, namun Aliani memutuskan untuk tetap tinggal, menunggu Rigen pulang. Saat malam tiba, sekitar pukul 7, Rigen akhirnya kembali. Wajahnya memar, bekas benturan dengan sesuatu di tempat kerjanya. Aliani langsung menyambut dengan penuh kekhawatiran, namun Rigen menanggapinya dengan canda ringan, mencoba meredakan suasana. Setelah membersihkan diri, ia segera masuk kamar untuk memastikan keadaan istrinya. Vivi terlihat khawatir dengan kondisi wajah suaminya, tapi Rigen menenangkan dirinya bahwa itu hanya kecelakaan kecil di tempat kerja. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Aliani yang telah banyak membantu sepanjang hari, Rigen memberikannya sedikit uang sebagai tanda terima kasih, meskipun Aliani menganggap bantuannya bukanlah sesuatu yang perlu dibalas materi. Namun, Rigen menegaskan bahwa sebagai keluarga, mereka harus saling mendukung. Aliani menerima uang itu dengan perasaan haru, kemudian berpamitan untuk pulang. Malam itu, suasana rumah terasa lebih tenang. Dengan dapur dan rumah yang sudah rapi, Rigen bisa segera beristirahat. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tengah malam, Vivi menggoyangkan tubuh suaminya dengan keras, membangunkannya dari tidur lelap. Mata Rigen masih setengah tertutup ketika Vivi bertanya apakah ia mendengar suara aneh. Suara itu, katanya, mirip seperti butiran pasir yang jatuh di atas atap. Rigen, meskipun masih diliputi kantuk, duduk dan mencoba mendengarkan apa yang dimaksud oleh istrinya. Suara yang terdengar bukan hanya sekedar desir angin yang lembut, melainkan seperti bunyi pasir bercampur kerikil yang terjatuh dari ketinggian. Suara itu begitu nyata, meski di telinga lain mungkin hanya akan terdengar sebagai angin biasa yang berhembus pelan. Rigen yang saat itu berada di dalam rumah mencoba menenangkan Vivi, menganggap suara yang didengar adalah hal yang biasa terjadi. Namun, detik berikutnya, sebuah suara keras menggema, seperti ada sesuatu yang meledak di atas atap atau benda berat yang terjatuh dan menimpa dengan keras. Suara itu membangunkan seluruh kewaspadaan yang ada di dalam dirinya, membuatnya terkejut. Merasakan adanya sesuatu yang janggal, Rigen bangkit dari tempat tidurnya. Ia menduga mungkin kucing yang sedang berkelahi di atas atap telah menyebabkan keributan itu. Sementara Vivi, yang mendengar suaminya bergegas keluar untuk memeriksa keadaan, menunggu di dalam kamar dengan perasaan cemas. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, waktu berlalu tanpa kabar dari Rigen. Suara langkahnya, yang biasa terdengar saat ia berkeliling rumah, tidak terdengar sama sekali. Kecemasan Vivi semakin memuncak. Tidak tahan lagi, ia akhirnya memutuskan untuk keluar memastikan keadaan. Namun, ketika sampai di luar, yang ia dapati hanyalah pintu rumah yang terbuka lebar, tanpa ada tanda-tanda keberadaan suaminya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Mungkinkah Rigen mengejar sesuatu di luar? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan penuh ketidakpastian, Vivi duduk di teras, menunggu dengan gelisah. Hingga sekitar 20 menit kemudian, Rigen muncul. Wajahnya terlihat berbeda, tak seperti biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Rigen mencoba menjelaskan bahwa ia melihat sesuatu di atap. Bukan hewan, namun perawakannya menyerupai manusia. Makhluk itu sangat lincah, melompat dari satu tempat ke tempat lain, dengan tangan dan kaki yang sama panjangnya. Apa yang dilihatnya bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah.
Rasa takut mulai menyelimuti pikiran Vivi. Malam itu, pikirannya dihantui bayangan tentang makhluk misterius yang dilihat suaminya. Tidurnya tidak nyenyak, dan matanya baru terpejam saat subuh menjelang, setelah tubuhnya tak mampu lagi melawan rasa kantuk. Keesokan harinya, Regen yang sedang dalam hari libur mengajak Vivi untuk makan bersama. Namun, perhatian Regen tiba-tiba teralihkan saat ia menyadari ada yang aneh dengan kepala istrinya. Sebuah luka besar bernanah tampak di kulit kepala Vivi. Anehnya, Vivi sama sekali tidak merasakan sakit ataupun menyadari adanya luka tersebut. Bahkan saat ia menyisir rambutnya, tak ada yang terasa berbeda. Perasaan tidak nyaman semakin membesar ketika Vivi kembali mengalami rasa mual yang hebat. Ia bergegas menuju jendela, memuntahkan seluruh isi perutnya. Namun, apa yang keluar dari tubuhnya lebih mengerikan. Segumpal rambut terjebak di antara muntahan tersebut, membuat Regen terkejut. Apa yang terjadi pada istrinya bukan lagi hal biasa. Vivi terlihat semakin lemah, dan tubuhnya semakin tidak berdaya. Regen, yang merasa tidak mampu menangani keadaan tersebut sendirian, bergegas mencari bantuan dari tetangga. Saat kembali ke kamar bersama tetangganya, mereka mendapati Vivi masih terbaring lemah di atas kasur. Tetangga yang melihat keadaan Vivi segera menawarkan bantuan, namun apa yang ditemukan lebih mengejutkan lagi. Memar kebiruan menghiasi perut Vivi, seolah-olah ia telah dipukul dengan keras. Tetangga itu pun mulai mencurigai adanya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Vivi segera menepis anggapan tersebut. Ia meyakinkan bahwa Regen tidak pernah menyentuhnya dengan kasar. Namun, kenyataan bahwa memar-memar dan luka-luka muncul di tubuhnya tanpa penjelasan semakin memperkeruh suasana. Dalam kebingungan itu, tetangganya mulai berpikir tentang hal-hal mistis. Mungkinkah Vivi telah terkena santet? Di tengah-tengah pikiran yang kacau, suara benda jatuh tiba-tiba mengagetkan mereka. Sebuah foto pernikahan Vivi dan Regen yang tergantung di dinding tiba-tiba jatuh tanpa alasan jelas, menambah suasana malam itu semakin mencekam. Tetangga Vivi, yang merasa kondisi semakin tidak wajar, menyarankan agar Vivi diperiksa oleh seorang ustadz. Tak lama setelah itu, Regen datang bersama orang tua Vivi. Mereka tampak sangat khawatir melihat kondisi putri mereka. Ibu Vivi langsung menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit, namun tetangga mereka menyela, mengatakan bahwa penyakit yang dialami Vivi sepertinya bukanlah medis. Ia menyarankan agar sementara waktu menghindari penggunaan obat suntik, karena berdasarkan pengalaman keluarganya, penyakit yang berasal dari dunia non-medis justru akan semakin parah jika ditangani secara medis. Orang tua Vivi tampak terkejut mendengar penjelasan tersebut, namun akhirnya mereka setuju untuk memeriksakan Vivi ke ustadz. Dengan hati yang teriris melihat memar di tubuh putrinya, sang ibu pun tak kuasa menahan isak tangisnya, memikirkan siapa yang mungkin tega melakukan hal seperti ini. Tak butuh waktu lama bagi ustadz kenalan keluarga mereka untuk datang. Ustadz itu meminta sebotol air mineral, lalu membacakan doa-doa khusus ke dalam botol tersebut. Ia memberi petunjuk agar air itu diminumkan kepada Vivi, sementara sisanya dicipratkan ke seluruh kamar. Setelah mengikuti saran itu, kondisi Vivi mulai membaik. Namun setiap kali air doa habis, kesehatannya kembali memburuk. Regen, yang merasa harus mengambil tindakan lebih, akhirnya memutuskan membawa Vivi ke kampung halamannya. Menurut Regen, pamannya yang tinggal di sana sangat terampil dalam menghadapi masalah santet. Ia meyakinkan kedua mertuanya untuk ikut, dengan harapan mereka juga bisa melihat kampung halamannya yang terletak di pedalaman. Perjalanan menuju kampung tersebut terasa panjang dan berat. Beberapa kejadian aneh terus mengganggu perjalanan mereka, memperburuk kondisi Vivi yang semakin lemah. Setibanya di rumah keluarga besar Regen, mereka disambut dengan hangat, meski rasa khawatir terlihat jelas di wajah keluarga Regen saat melihat keadaan Vivi. Namun, mereka harus menunggu malam tiba agar bisa bertemu dengan Amang Kuncai, paman Regen, yang saat itu sedang berada di ladang. Saat malam menjelang, Amang Kuncai akhirnya tiba. Begitu masuk rumah, tatapan matanya langsung terfokus pada Vivi. Dengan tenang, ia mendekat dan meletakkan tangannya di ubun-ubun kepala Vivi. Ia terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berbicara, mengungkapkan bahwa Vivi terkena santet dari daya seberang, jenis santet yang sangat mematikan.
Amang Kuncai mengaku tidak sanggup untuk menyembuhkan penyakit ini, yang menyebabkan Rigen sangat terkejut. Rigen tak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Ia memohon agar pamannya mencoba lagi, meyakinkan bahwa ia harus bisa menyelamatkan Vivi. Namun, Amang Kuncai tetap pada pendiriannya. Santet ini terlalu berat, dan jika mereka memaksa, ada harga yang harus dibayar, nyawa. Makhluk yang dikirim untuk mencelakai Vivi menginginkan pengorbanan nyawa, dan nyawa yang diminta adalah milik Rigen. Mendengar hal ini, orang tua Vivi menjadi histeris. Namun, Rigen tetap tegar. Ia menyatakan dengan tegas bahwa ia siap mengorbankan nyawanya demi Vivi. Baginya, hidup tanpa Vivi tak lagi berarti. Amang Kuncai terdiam, terjebak dalam dilema antara menyelamatkan keponakannya atau membiarkannya mengambil jalan yang penuh risiko. Di tengah suasana yang semakin tegang, ibu mertuanya akhirnya ikut angkat bicara. Dengan penuh kepedihan, ia mengatakan bahwa meskipun berat, mereka harus merelakan apapun yang terjadi pada Vivi. Namun, ia memiliki satu permintaan terakhir. Orang yang telah mengirim santet kepada putrinya harus merasakan penderitaan yang sama. Pertanyaan kemudian muncul di benak mereka. Siapa yang tega melakukan hal ini? Siapa dalang dibalik semua ini? Amang Kuncai kembali menarik napas panjang. Sementara di sisi lain, Vivi meringis menahan rasa sakit yang begitu parah di perutnya. Rasa nyeri itu membuat tangannya gemetar. Sumber malapetaka itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan keluarga mereka, seorang menantu perempuan. Tanpa disangka, di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, Vivi berteriak kencang. Bagian perutnya tampak membiru, dan sesuatu bergerak-gerak di dalam tubuhnya. Orang-orang yang berada di sekelilingnya terkejut. Ibunya dan Rigen, suami Vivi, tak bisa menahan tangis, keduanya memeluk tubuh Vivi erat-erat. Amang Kuncai kemudian memberikan air yang telah dimantrai, dan seketika, Vivi menjadi tenang. Kemarahan membuncah di hati ayah mertua Rigen. Wajahnya memerah, perasaan marah dan bingung berkecamuk. Putri kesayangannya diserang, dan ia tak bisa menerima hal ini. Di tengah kekacauan emosi yang melanda, ia mempertanyakan siapa di antara kedua menantu perempuan dalam keluarganya yang tega melakukan perbuatan sekeji itu. Di samping Vivi, Rigen hanya terdiam, memeluk istrinya erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Amang Kuncai menjelaskan bahwa pelaku serangan ini adalah seorang wanita yang tidak memiliki anak dan sedang berjuang untuk memilikinya. Rasa marah, dendam, dan iri terhadap suaminya memicu serangan santet ini. Ternyata, suami dari wanita tersebut sering menyalahkannya karena belum hamil, meskipun berbagai upaya telah mereka lakukan. Suami itu pun mulai berubah, membandingkan istrinya dengan adiknya, yakni Vivi. Bahkan, di masa lalu, suami itu pernah berselingkuh, namun hubungan terlarang itu berakhir setelah ia terkena sesuatu yang buruk. Rasa sakit hati semakin mendalam saat wanita tersebut melihat bagaimana Rigen memperlakukan Vivi dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ratu. Hal itu sangat bertolak belakang dengan perlakuan suaminya terhadap dirinya. Amarah yang membara di hatinya membuatnya berniat mencelakai Vivi, berharap adik dari suaminya itu menderita, atau bahkan meninggal dengan rasa sakit yang menyiksa. Ayah mertua Rigen hanya bisa terdiam, meski dalam hatinya bergemuruh. Ia menyayangkan, mengapa Vivi yang tak bersalah menjadi korban dari kebencian yang seharusnya ditujukan kepada suami wanita tersebut. Setelah malam semakin larut, Amang Kuncai pamit meninggalkan rumah. Rigen masih setia memeluk Vivi yang terbaring lemah, sementara kedua orang tua mertuanya terlihat larut dalam pikiran yang penuh kecamuk. Keesokan paginya, Rigen meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Vivi maupun mertuanya. Tak ada seorang pun yang tahu kemana ia pergi. Setelah beberapa saat, ia tiba di rumah Amang Kuncai dan mengetuk pintu kayu dengan keras. Tak lama kemudian, Amang Kuncai muncul dan menatap keponakannya dengan penuh kebingungan. Rigen memohon bantuan kepada Amang Kuncai. Ia ingin menggantikan Vivi sebagai korban dari serangan santet itu dan menginginkan pelaku perbuatan jahat tersebut dihukum. Amang Kuncai awalnya menolak, merasa tak sanggup memenuhi permintaan Rigen yang begitu nekat. Namun, tekad Rigen sudah bulat, bahkan ia mengancam akan bunuh diri jika Amang Kuncai menolak untuk membantunya.
Perasaan cinta yang begitu besar terhadap Vivi membuatnya rela menukar nyawanya demi keselamatan wanita yang sangat ia sayangi. Akhirnya, dengan hati yang berat, Amang Kuncai menyetujui permintaan Rigen. Malam pun tiba. Vivi masih terbaring, namun memar-memar di tubuhnya mulai menghilang setelah ritual dijalankan. Sementara itu, Rigen masih tampak biasa, meski keanehan mulai terjadi di sekelilingnya. 1 minggu berlalu, Vivi, Rigen, dan kedua mertuanya bersiap-siap untuk kembali pulang. Amang Kuncai sempat bertanya kepada Rigen apakah ia ingin tinggal lebih lama di sana, mengingat kondisi kesehatannya terlihat menurun. Namun, Rigen menolaknya dengan alasan kelelahan dan harus segera kembali bekerja. Hanya kedua orang tua Vivi yang tahu bahwa Rigen sebenarnya telah menukar dirinya dengan Vivi. Meski merasa berat, mereka menghormati keputusan Rigen yang meminta agar rahasia itu tidak diberitahukan kepada Vivi. Rigen hanya ingin menikmati hari-hari terakhirnya bersama Vivi dalam kebahagiaan, tanpa ada kekhawatiran dan kesedihan. Cinta yang besar membuatnya rela menjalani sisa hidupnya dengan tenang, demi menjaga kebahagiaan wanita yang ia cintai hingga akhir hayatnya. Amang Kuncai menatap kepergian keponakannya dengan hati yang dipenuhi kesedihan. Keputusan Rigen untuk mengorbankan diri demi Vivi membuatnya bertekad untuk membalas dendam pada pelaku. Tak ada rasa ampun bagi orang yang telah membuat keluarga ini menderita. Setibanya Vivi dan keluarganya di kampung halaman, mereka mendapati bahwa Wardah dan suaminya sudah pergi tanpa meninggalkan pesan apapun. Tak ada seorang pun yang tahu kemana mereka pergi. Aliani, kakak ipar Vivi, segera memeluk adiknya begitu melihatnya. Aliani mengungkapkan rasa rindunya dan bertanya tentang kondisi Vivi. Vivi, meski telah sembuh, tampak enggan membahas siapa yang bertanggung jawab atas penderitaannya. Baginya, bisa pulih dari serangan itu sudah cukup. Saat ditanya tentang pelakunya, Vivi hanya menjawab dengan samar, mengisyaratkan bahwa itu adalah orang yang jauh. Namun, Aliani merasa ada yang tidak beres, mencurigai Vivi tidak sepenuhnya jujur. Di rumah, Rigen terlihat pucat dan lelah, namun ia berusaha menyembunyikan rasa sakit yang mulai menggerogoti tubuhnya. Dia beralasan hanya butuh istirahat dan mengajak Vivi untuk berlibur, berharap bisa menyegarkan pikiran mereka setelah cobaan yang mereka alami. Meski keadaan tubuhnya semakin buruk, Rigen tetap memaksakan diri menikmati waktu bersama Vivi, menghargai setiap momen yang tersisa. Seminggu berlalu, tanda-tanda kondisi Rigen semakin memburuk mulai terlihat jelas. Ia muntah-muntah seperti yang dialami Vivi sebelumnya, bahkan di dalam muntahannya terdapat gumpalan rambut. Vivi khawatir, namun Rigen berusaha menenangkan istrinya dengan dalih masuk angin. Vivi membuat ramuan tradisional untuk mengusir angin, berharap bisa membantu Rigen merasa lebih baik. Namun, Rigen tak kunjung pulih. Rasa sakit yang ia derita semakin hebat, terutama di bagian kepala dan perutnya. Meski begitu, ia tetap berusaha bangkit dan berpakaian untuk pergi bekerja. Sebelum berangkat, Vivi memeluk suaminya erat-erat, seolah merasakan firasat buruk, meski mereka selalu bersama. Rigen tersenyum, berjanji untuk berhati-hati. Hari itu berjalan seperti biasa bagi Vivi. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, dari mencuci pakaian hingga merapikan rumah. Namun, tak lama kemudian, seorang teman kerja Rigen datang dengan wajah panik, memberitahu bahwa Rigen pingsan di tempat kerja dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Vivi, yang awalnya tidak percaya, akhirnya memutuskan untuk mengikuti teman suaminya ke rumah sakit, ditemani oleh tetangga mereka. Sepanjang perjalanan, perasaan Vivi dipenuhi kecemasan yang tak tertahankan. Ia berharap apa yang dikatakan teman Rigen hanyalah lelucon buruk. Namun, saat tiba di rumah sakit, kenyataan pahit menamparnya. Di salah satu ruangan, tubuh Rigen terbaring tak bergerak, tertutup kain putih. Vivi berjalan dengan gemetar, membuka kain itu, dan mendapati wajah suaminya yang pucat. Tangisnya pecah, berharap itu hanya mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Teman Rigen dan tetangga Vivi berusaha menenangkannya, namun duka yang mendalam membuat Vivi pingsan di tempat. Teman Rigen segera pergi memanggil kedua orang tua Vivi, sementara tetangganya tetap memeluknya erat, menunggu saat-saat sulit ini berlalu. Setelah jenazah Rigen dibawa pulang,
persiapan pemakaman segera dilakukan. Vivi, yang masih tak sanggup menerima kenyataan, terus memeluk tubuh suaminya yang telah kaku. Air mata tak henti mengalir, dan bahkan di pemakaman, ia beberapa kali pingsan. Usai prosesi, Vivi tetap tidak mau beranjak dari makam suaminya, seolah menolak kenyataan pahit yang menimpanya begitu mendadak. Orang tua dan keluarga Rigen berusaha menenangkannya, mencoba meyakinkan Vivi untuk ikhlas menerima takdir. Namun rasa duka yang begitu mendalam membuat Vivi sulit melepas kepergian suaminya. Baginya, Rigen adalah segalanya, sosok yang mencintainya tanpa syarat. Vivi berulang kali menyebut bahwa tidak ada orang lain yang akan mencintainya seperti Rigen. Dalam kesedihannya, ia bahkan menolak makan dan enggan berbicara dengan siapapun. Ibunya, yang tak tahan melihat kondisi Vivi, berusaha membangunkannya dari keterpurukan. Ia mengingatkan bahwa Rigen telah berkorban demi Vivi, rela menggantikan penderitaan yang seharusnya dialami istrinya itu. Ketika mendengar pengorbanan Rigen, Vivi terlihat terpukul. Ia baru menyadari bahwa Rigen bukan sekadar meninggalkannya, suaminya telah mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Tangis Vivi pecah, kali ini bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa bersalah yang menyesakkan dada. Aliani, kakak ipar Vivi, ikut terkejut mendengar cerita dari ibu mertua Rigen. Ia tidak menyangka bahwa Wardah, saudara iparnya sendiri, adalah pelaku di balik penderitaan yang dialami Vivi. Wardah, yang diam-diam menyimpan iri hati, berusaha menghancurkan kebahagiaan Vivi dan Rigen. Kebencian yang mendalam membuat Vivi mengutuk Wardah, namun rasa sakit yang dialami tak bisa dilenyapkan hanya dengan kemarahan. Hari-hari berikutnya, Vivi semakin tenggelam dalam duka. Fisiknya mulai merosot, dan ia tampak tidak lagi peduli pada dirinya sendiri. Hingga suatu hari, orang tuanya mendengar suara tawa dari kamar Vivi. Awalnya mereka mengira Vivi sudah mulai pulih, mungkin sedang bermain dengan keponakannya. Namun, saat mereka membuka pintu, mereka mendapati Vivi sendirian. Ia tampak sangat bahagia, berbicara sendiri, seolah sedang bercakap dengan Rigen. Mata Vivi terpaku pada tembok di depannya, sementara mulutnya terus mengucapkan kata-kata yang hanya dimengerti olehnya. Orang tua Vivi yang semula berharap bahwa putri mereka mulai menerima kenyataan, mendadak merasa cemas. Kondisi Vivi semakin memburuk, hingga mereka memutuskan memanggil ustaz untuk melakukan ruqyah, berharap hal itu bisa menenangkan jiwanya. Namun, meski beberapa kali dilakukan, Vivi tetap sama. Kadang ia menangis tanpa henti, kadang tertawa terbahak-bahak hingga mengagetkan semua penghuni rumah. Vivi bahkan sering berbicara tanpa henti selama berjam-jam, seolah tersesat dalam dunia yang hanya ia yang pahami. Puncaknya, Vivi mulai menunjukkan perilaku berbahaya. Beberapa kali ia mencoba melukai diri sendiri, bahkan menyerang orang-orang di sekitarnya, termasuk Aliani dan orang tuanya yang mencoba merawatnya. Keadaan semakin tidak terkendali, hingga keluarganya terpaksa mengambil keputusan yang menyakitkan. Vivi akhirnya dipasung dan dibiarkan di dalam kamar untuk mencegah hal yang lebih buruk terjadi. Sementara itu, Wardah dan suaminya menghilang tanpa jejak. Mereka pergi entah kemana, meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Hingga cerita ini ditulis, tak seorang pun tahu di mana mereka berada atau apakah mereka akan pernah kembali.